Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Maulaya Istafa dari S1 Ekstensi Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Isu Terkini Pelayanan Kesehatan Universitas Indonesia. Dengan penanggung jawab mata kuliah Profesor Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi, Magister Administrasi Rumah Sakit. Kita pasti sudah tidak asing lagi mendengar tentang HIV. HIV adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Dan jika tidak dilakukan pengobatan, HIV akan menjadi AIDS, yaitu sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Sejak dilaporkan kasus pertama di tahun 1981, kasus HIV menyebar di seluruh belahan dunia. Data di tahun 2021, ada sekitar 38,4 juta orang yang terinfeksi HIV di seluruh dunia. 36,7 juta adalah orang dewasa dan 1,7 juta adalah anak di bawah 15 tahun. Ada 4.000 infeksi baru setiap harinya, termasuk di dalamnya 1.100 usia muda, yaitu usia 15-24 tahun. Sedangkan orang meninggal karena AIDS berjumlah 650.000 atau ada 1 orang setiap menit yang meninggal karena AIDS. Jika tren ini terus berlanjut, maka akan ada 1,2 juta orang yang akan terinfeksi HIV baru pada tahun 2025, atau sekitar 3 kali lipat dari target tahun 2025, yaitu sebesar 370.000 infeksi baru. Distribusi infeksi HIV baru yang terbesar yaitu dari klien, pekerja seks, dan pasangan seks populasi kunci yaitu sebesar 25%. Yang kedua yaitu pria gay dan pria yang berhubungan seks dengan pria yaitu sebesar 21%. Sedangkan untuk pekerja seks sebesar 12% dan untuk pengguna narkoba sebesar 10%. Situasi HIV di Indonesia, jumlah estimasi ODIF pada tahun 2022 sebanyak 526.841 orang. Jumlah ODIF hidup dan mengetahui statusnya sebanyak 403.390 orang atau sebesar 77%. Untuk jumlah ODIF yang sedang mendapatkan pengobatan sebanyak 163.010 orang atau sekitar 40%. Dan jumlah ODIF yang sedang mendapatkan pengobatan ARV dan virusnya tersupresi sebanyak 25.626 orang atau sebesar 16%. Pada HIV dan AIDS, proporsi kasus kelompok laki-laki lebih besar, lebih dari 2 kali lipat dibandingkan pada kelompok perempuan. Perempuan 30%, sedangkan pada laki-laki 70%. Dan sebagian besar sebaran kasus HIV dan AIDS terdapat pada kelompok umur produktif yaitu usia 15-49 tahun. Saya akan membahas beberapa isu terkait HIV. Yang pertama adalah stigma. Orang dengan HIV seringkali mendapat stigma buruk tentang statusnya. Banyak yang beranggapan bahwa HIV dan AIDS adalah penyakit kutukan dari Tuhan karena perilaku negatif dari orang-orang yang terinfeksi oleh virus HIV/AIDS tersebut. Dampak dari stigma tersebut berupa dampak psikologis, sosial, ekonomi, serta pendidikan. Status mereka membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan, pendidikan yang layak, sehingga banyak dari mereka yang takut untuk mengungkap statusnya bahkan kabur, sehingga menyulitkan upaya penanggulangan HIV. Yang kedua adalah isu anggaran. HIV merupakan penyakit berbiaya tinggi karena diharuskan minum ARV setiap hari sepanjang hidupnya. Ditambah pandemi COVID-19 di mana semua anggaran tertuju pada penyakit ini sehingga HIV terpinggirkan. Beberapa daerah lebih concern pada masalah COVID-19 dan stunting, sedangkan masalah HIV luput dari penganggaran, padahal jumlah kasus HIV terus meningkat dan sebagian besar dana yang tersedia saat ini adalah dari Global Fund. Isu selanjutnya yaitu adalah tidak meratanya akses ARV terutama di daerah terpencil. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa orang dengan HIV yang mendapat ARV sebesar 40% dan yang virusnya tersupresi sebesar 16%. Apalagi selama pandemi COVID-19, banyak orang dengan HIV yang mengeluh stok ARV mengalami kelangkaan. Isu selanjutnya yaitu dilema antara pencegahan HIV dan hukum. Dari sisi hukum, pengguna narkoba jarum suntik akan ditangkap untuk pemberantasan narkoba.
Di sisi lain, penyediaan jarum suntik untuk pengguna narkoba adalah untuk pencegahan penularan HIV. Mari kita rangkul orang dengan HIV karena pandemi tidak akan berakhir dimanapun sampai berakhir di mana-mana. Jauhi stigma dan diskriminasi, hindari penyakitnya, bukan orangnya, karena dengan menghilangkan stigma dan diskriminasi, maka akses ke layanan kesehatan akan lebih mudah. Kalau akses ke layanan lebih mudah, berarti kita lebih bisa mencegah daripada mengobati. Sekian dan terima kasih.